Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas tentang valuasi. Guys, di video kali ini gue mau cerita tentang apa itu valuasi dan kasih gambaran tentang valuasi. Mungkin sebagian daripada lu pernah dengar istilah ini, valuasi. Valuasi sebenarnya adalah gambaran singkatnya adalah ini lu menilai sebuah usaha itu nilainya berapa. Diukurnya dari mana aja. Sehingga memunculkan, oh ini perusahaan nilainya segini. Dalam rupiah atau dalam angka tertentu lah, USD dan sebagainya. Nah, metodologi atau cara menghitungnya beda-beda. Itu point of view-nya juga beda-beda dan juga tergantung daripada siapa yang memberikan penilaian, untuk apa, dan juga ngapa-ngapain. Itu hasilnya akan berbeda-beda. Misalkan lu menilai perusahaan lu 1M, mungkin orang lain bisa menilainya lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Nah, ini perspektif yang berbeda. Umumnya kalau lu ngomong valuasi itu, gua pertama kali dengar ini ketika mempelajari atau beraktivitas dulu di startup. Saat ini mungkin prakteknya ketika lu pengen partnership ini, peluang atau hal yang paling banyak lu bahas tentang valuasi. Jadi ini perusahaan gua nilainya berapa ya? Ada partner pengen masuk, misalkan dia invest sekian M, jatah dia berapa persen ya? Nah, itu yang dibutuhkan kalau lu lagi mau otak-atik nih tentang valuasi. Sehingga lu tahu nih, orang mau invest berapa, dikasih porsi saham berapa. Ketika momen partnership seperti inilah, lu banyak otak-atik terkait dengan valuasi. Nah, gue udah beberapa kali proses ngitung valuasi di startup gue yang dulu, tempat gue kerja yang dulu, dan sebagai bantu customer juga. Nah, ini beberapa hal sebagai gambaran aja untuk kita semua. Kalau menilai valuasi itu, satu, itu depend dari siapa yang menilai. Yang kedua, fungsinya. Jadi misalkan ini si bisnis atau perusahaan ini kan apa sih fungsinya? Simple, investor atau partner itu akan melihat ini mesin pencetak uang. Ya, misalkan lu menilai mobil klasik, gitar klasik, lu menilai sebuah benda, rumah gitu kan. Ini kan lu juga memberikan penilaian. Misalkan mobil klasik nih, gue yang menilai sama lu yang menilai mungkin berbeda. Atau mungkin pakarnya yang menilai akan jadi berbeda. Atau mereka kolektor akan menilai yang berbeda. Misalkan perangko, satu perangko yang kita lihat, ini remeh-temeh, tapi di tangan kolektor dia tahu ini fungsinya dan nilainya besar, bahkan dia berani beli dengan nilai 1-2M atau nilai fantastis. Karena mungkin di belakang layar dia tahu itu adalah komponen terakhir dari seluruh rangkaian perangko yang dia kumpulkan. Seorang filatelis misalkan, ketika satu perangko ini masuk, satu rangkaian koleksi lengkap, nilainya akan fantastis. Jadi dia berani bayar mahal mungkin untuk last pieces itu. Kemudian juga penilaian dari aspek emosional. Misalkan ada orang yang melihat, wah ini ada tanda tangan dari yang dia fans banget, idol dia banget. Dia akan berani bayar dengan harga yang mahal. Sisi emosionalnya dapat. Buat kita yang mungkin nggak ada emotional touch dengan benda tersebut atau hal tersebut, kita akan menilai itu nggak terlalu value gitu. Tapi buat seorang penggemar itu akan menilai hal yang besar. Jadi faktor emosional itu juga satu hal yang penting. Kemudian juga nilai aslinya atau nilai intrinsiknya, ya itu juga salah satu yang dinilai selain faktor-faktor lainnya. Hal lainnya yang di era digital seperti ini, yang salah satunya menjadi faktor penilaian adalah brand, mereknya ini. Ini sudah dikenal luas atau enggak, populer atau tidak, dibahas atau tidak, ini top of mind atau tidak. Jadi kalau lu misalkan bikin bakminya ini bakmi Koari, mungkin nggak ada yang mau, atau valuasinya rendah gitu, nggak ada yang mau partnership, nggak ada yang mau invest juga, karena apa itu. Tapi kita sebutlah bakmi GM. Ya lu mungkin tahu newsnya, nilainya besar gitu, karena ada brand yang populer di situ. Kemudian di era digital juga ada komponen yang banyak sekarang ditambahkan adalah follower. Nah, follower ini juga buat mereka yang expert sama yang biasa aja itu mungkin menilainya berbeda. Yang biasa aja lihat follower, oke, follower bagus, ya udah mungkin dinilai, ya kan. Buat yang expert kayak gue nih, follower gue tidak terlalu dinilai, tapi gue akan nilai
Kalau follower ini bisa konversi jadi berapa? Misalkan lu punya 1 miliar subscriber. 1%-nya itu akan membeli, dan historical proven itu sudah terjadi. Ada konversi 1% itu. Yang gue nilai 1% itu sama dengan berapa rupiah nilainya. Artinya kalau gue injek something, ada 1% yang beli. Artinya nilai rupiah profitable atau nilai revenue-nya bisa dikalkulasi. Jadi nilai konversi itu di mata gue jadi penting. Mungkin di mata di point of view orang lain yang menilai nggak penting. Nah, ini yang membuat akhirnya berbeda-beda. Ini sedikit gambaran tentang valuasi. Jadi kalau lu mau partnership saat ini, atau lu sedang ngitung-ngitung valuasi, lu udah punya gambaran bagaimana cara menghitung bisnis lu, perusahaan lu, banyak banget yang bisa dihitung, SDM lah, stok barang lah, teknologi lah di situ, terus juga network itu juga bisa dimasukin, database bisa dimasukin sebagai aset, dan lain-lain sebagainya. Dan semoga lu akan bisa ngitung nilai valuasi yang proper, dan juga lu bisa offering nilai yang proper juga kepada calon partner. Untuk lu yang lagi invest, mungkin ini sebagai gambaran di mana lu bisa menilai mana yang punya value, yang mana cuman hanya gimmick-gimmickan doang, ditambahkan aja sebenarnya nggak ada fungsinya. Again, kembali siapa lu? Lu menilai berdasarkan lu tentunya siapa? Lu seorang profesional, seorang investor, seorang kolektor, mungkin akan berbeda-beda. Itu cerita dari gue, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.